Sampai di contoh soal tentang perpindahan kalor nih. Jadi ada dua buah batang logam A dan B punya luas penampang yang sama. Panjang logam A 2 kali panjang logam B. Lihat ya di gambarnya. Nah, ujung kiri A bersuhu 100 derajat Celcius dan ujung kanan B bersuhu 0 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal A 3 kali konduktivitas termal B, berapa sih suhu pada sambungan logam A dan B? Yang pertama kita identifikasi dulu apa aja yang diketahui di soal, itu ada luas penampang A dan luas penampang B. Nah, dua-duanya sama, makanya kita tulis AA sama dengan AB. Selanjutnya ada panjang logam A nih, yang 2 kali panjangnya logam B. Makanya kita tulis LA sama dengan 2 kalinya LB. Terus ada suhu A 100 derajat Celcius atau TA, terus TB-nya 0 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada konduktivitas termal A yang 3 kalinya konduktivitas termal B. Makanya kita tulis KA sama dengan 3 kali KB. Nah, yang udah kita tahu sebelumnya bahwa kalau ada sambungan antara dua logam, di sini berarti case-nya logam A dan B, maka laju kalor konduksi pada logam A itu sama dengan laju kalor konduksi pada logam B. Itu konsep dasar ya. Nah, sehingga suhu sambungan logam TAB yaitu delta Q per TA sama dengan delta Q per TB. Langsung kita masukin rumus nyari laju konduktor kalor, yaitu kappa dikali A dikali delta T per L. Itu buat yang A ya, di ruas kiri, lalu ruas kanan sama, cuman diganti pakai B. Oke, KA itu tadi udah kita tahu 3 kalinya KB, maka kita tulis 3 kalinya KB. Terus AA itu berapa? Sama kan sama luasnya AB, jadi kita tulis AB. Delta A kita tulis ulang. Terus LA-nya itu kan 2 kalinya LB. Di ruas kanan gak ada yang berubah, masih sama, jadi ditulis sama. Nah, terus dicoret aja tuh. Kan di ruas kanan sama kiri sama-sama ada KB sama KA. Nah, itu dua-duanya coret. Terus di bawah itu sama-sama LB kita coret. Jadi sisanya 3 kali delta TA per 2 sama dengan delta TB. Delta TA-nya kita jebarin jadi TA dikurangi TAB. Lalu delta TB-nya kita jebarin jadi TAB dikurangi TB. Terus kita ganti TA-nya jadi 100 derajat Celcius. TB-nya 0 derajat Celcius. Lalu kita kalikan 3 dikali 100 derajat Celcius sama 3 dikali min TAB. Jadi hasilnya 300 derajat Celcius dikurangi 3 TAB. Terus kali silang, 2 dikali TAB sama 2 dikali min 0 derajat Celcius. Hasilnya 2 TAB. Karena kan 2 dikali min 0, 0 ya. Nah, jadi gini kalau ditulis secara detail, 300 derajat Celcius dikurangi 3 TAB sama dengan 2 TAB. Ya udah tuh kita kelompokkan dengan yang sejenis, jadi min 3 TAB-nya pindah ke ruas kanan jadi plus. Ya udah 300 derajat Celciusnya turun, terus 2 TAB ditambah 3 TAB jadi 5 TAB. Ya udah TAB-nya kita bikin sendiri. 5-nya pindah ke ruas kiri membagi 300, jadi hasilnya 60 derajat Celcius. Next, nomor 2, sebuah dinding bersuhu relatif tetap 25 derajat Celcius pada suhu udara luar 18 derajat Celcius. Berapa kalor yang hilang selama 3 jam? Karena konveksi kalor, jika luas dindingnya itu 15 meter persegi dan koefisien konveksinya atau H itu 3,5 Joule per second dikali meter persegi dikali Kelvin. Oke, yang pertama kita cari dulu nih apa aja yang diketahui di soal. Ada suhu ya, jadi delta T itu 25 derajat Celcius dikurangi 18 derajat Celcius, jadi 7 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu atau selisih suhu 7 derajat Celcius ini sama aja dengan 7 Kelvin. Lalu ada waktu, yaitu 3 jam, bisa kita konversi ke second, jadi 10.800 second. Dan yang terakhir ada H atau koefisien konveksi sebesar 3,5. Nah, rumus laju konveksi kalor kan Q per T sama dengan H dikali delta T. Nah, tapi yang ditanyain di sini adalah kalor, jadi Q-nya harus sendiri, jadi T-nya dia dikaliin ke ruas kanan. Langsung deh kita ganti pakai angka, karena kita udah dapat semua kan. Udah tinggal masukin, terus dikaliin semua, hasilnya 3,969 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, terakhir nomor 3, ada bola tembaga 20 cm
persegi dipanaskan hingga 127 derajat Celcius. Jika emisivitasnya 0,4 dan sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat min 8, berapa sih energi radiasinya tiap detik? Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama ada luas si bola tembaganya itu 20 cm persegi. Kita ubah ke meter jadi 2 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Terus ada suhu akhir dari bola tembaga setelah dipanaskan itu 127 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, tinggal ditambah 273. Jadi hasilnya 400 Kelvin. Terus ada emisivitasnya 0,4, berarti dia bukan benda hitam sempurna ya. Karena kalau benda hitam sempurna dia E-nya 1. Terus terakhir ada sigma 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Yaudah, rumusnya Q per T sama dengan sigma dikali A dikali T pangkat 4. Udah kita masukin nih semua nilainya. Nah, yang 400 pangkat 4 kita jumlahin dulu terlebih dahulu. Berarti kan 256 dikali 10 pangkat 8. Setelah itu kita jumlahin dulu nih yang selain dikali 10 pangkatnya itu. Jadi 5,67 dikali 2 dikali 256. Hasilnya 2903,04. Setelah itu kita hitung deh yang kali 10 pangkatnya itu. Nah, itu kan ada min 8 sama 8. Kita tinggal coret. Nah, sisanya 10 pangkat min 3. Jadi hasil akhirnya kan 2903,04 dikali 10 pangkat min 3. Atau kita sederhanakan jadi 2,9 watt.